teman-teman, perkenalkan saya Rahel Ananda Sitorus dengan NIM C1C019113. Saya dari kelas R13 Akuntansi Angkatan 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Nah, video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen lanjutan saya yang diampu oleh Bapak Juliusman SE MSI AK. Di video saya kali ini, saya akan membahas materi mengenai penggunaan sistem manajemen biaya untuk pengambilan keputusan strategik produk. Baik, yang pertama yaitu definisi produk profitability analysis. Profitabilitas produk merupakan laba atau profit yang diperoleh dari hasil penjualan produk barang atau jasa kepada konsumen yang dapat menghasilkan laba bagi perusahaan. Nah, dengan demikian, produk profitability analysis merupakan sebuah analisis terhadap profitabilitas produk atau analisis atas kemampuan produk dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari selisih harga jual produk tersebut dengan biaya produksinya. Selanjutnya yaitu manfaat produk profitability analysis. Setelah mendapatkan informasi mengenai profitabilitas atas suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan, pihak manajemen dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan strategis untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis. Misalnya dengan cara menurunkan harga jual untuk produk yang menghasilkan keuntungan yang tinggi, sehingga produk tersebut mempunyai daya saing yang kuat di pasar, atau menghentikan produk yang ternyata menghasilkan kerugian bila terus-menerus diproduksi oleh perusahaan. Nah, selanjutnya produk profitability analysis dengan activity based costing. Activity based costing atau ABC system dapat memberikan informasi yang cukup akurat mengenai biaya produksi suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga pihak manajemen dapat mengetahui produk-produk mana saja yang sebenarnya menghasilkan keuntungan dan produk mana saja yang mungkin menghasilkan kerugian bagi perusahaan yang dapat diketahui dengan cara mengurangi harga penjualan produk dengan biaya produk tersebut. Nah, selanjutnya definisi target costing. Target costing merupakan penentuan biaya yang diharapkan untuk suatu produk berdasarkan harga yang kompetitif, sehingga produk tersebut akan dapat memperoleh laba yang diharapkan dan proses ini dilakukan pada saat tahap perencanaan produk. Secara luas, target costing dapat diartikan sebagai metode perencanaan laba dan manajemen laba yang difokuskan pada produk dengan mempertimbangkan proses manufacturing, sehingga target costing ini digunakan oleh perancang sebelum proses dan proses desain dilakukan untuk mencapai tujuan perbaikan usaha pada pengurangan biaya manufaktur produk di masa depan. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu tujuan dan alasan menggunakan target costing. Perusahaan menerapkan target costing dengan tujuan sebagai alat strategi perusahaan selama tahap perencanaan untuk meminimalkan biaya produksi untuk mencapai laba yang diinginkan oleh perusahaan. Menurut Garrison Noren tahun 2001, alasan menggunakan metode target costing ini berkaitan dengan pengamatan dua karakteristik dari market dan cost-cost yang penting, yaitu yang pertama, banyak perusahaan yang tidak dapat mengendalikan harga. Pada kenyataan yang terlihat saat ini, harga sangat bergantung kepada pasar. Permintaan dan penawaran yang terjadi dalam pasarlah yang sangat menentukan harga suatu produk atau jasa. Sehingga perusahaan yang tidak berusaha mengetahui hal ini atau mengabaikan hal ini akan berbahaya karena mereka akan menanggung resikonya sendiri. Karena itu, antisipasi dari harga pasar dilakukan dengan menggunakan target costing. Lalu alasan yang kedua yaitu banyak perusahaan yang menentukan biaya dari suatu produk pada tahap desain, sehingga sekali produk tersebut telah selesai didesain dan masuk dalam proses produksi,
tidak banyak yang dapat dilakukan untuk mengurangi biaya secara signifikan. Padahal kesempatan untuk mengurangi biaya kebanyakan berasal dari desain produk. Misalnya, dengan menggunakan bahan baku yang tidak mahal, namun masih tetap dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, selanjutnya yaitu kegunaan target costing. Menurut Albano, Bird, Clifton, dan Townsend pada tahun 2003, metode target costing itu membantu perusahaan untuk yang pertama menjamin bahwa produk disesuaikan dengan kebutuhan konsumen dengan lebih baik. Lalu yang kedua, menyesuaikan harga dari keistimewaan produk dengan kesediaan konsumen untuk membayarnya. Dan yang ketiga yaitu mengurangi siklus pengembangan produk. Nah, yang keempat, mengurangi biaya produk secara signifikan. Yang kelima, meningkatkan kerjasama antar departemen dalam perusahaan berkaitan dengan penyusunan, pemasaran, perencanaan, pengembangan, pembuatan, penjualan, pendistribusian, dan penempatan produk. Lalu yang keenam yaitu menggunakan konsumen dan pemasok untuk merancang produk yang benar dan untuk mengintegrasikan seluruh rantai persediaan dengan lebih efektif. Selanjutnya yaitu karakteristik target costing. Yang pertama, target harga jual ditentukan selama perencanaan produk dengan cara orientasi pasar. Yang kedua, target profit margin ditentukan selama perencanaan produk berdasarkan perencanaan profit yang strategis. Lalu yang ketiga, target cost ditentukan sebelum NPD atau New Product Development, dimulai yang didasarkan pada pengurangan atau penambahan metode. Lalu yang keempat, target cost dibagi menjadi target cost untuk komponen, fungsi, biaya, item, desainer atau pemasok. Lalu yang kelima yaitu target costing membutuhkan kerjasama lintas fungsional. Yang keenam, informasi biaya yang detail tersedia untuk mendukung pengurangan biaya. Yang ketujuh, tingkat biaya dari produk masa depan atau driving costing dibandingkan dengan target cost pada titik yang berbeda selama NPD. Dan yang kedelapan yaitu menetapkan atau membuat sebuah aturan umum bahwa target cost tidak dapat dilampaui. Nah, baiklah, itu tadi penjelasan materi mengenai penggunaan sistem manajemen biaya untuk pengambilan keputusan strategik produk. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila terdapat salah-salah kata ataupun penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.